Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fimarlina dari kelas 1 TRPLA. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan program Java dan Kotlin yang ditugaskan pada minggu kemarin pada mata kuliah STD atau struktur data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 Java. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu project baru dan pilih Java atau klik Java. Kemudian kita inputkan import Java Artist Scanner titik koma. Setelah itu kita inputkan paket scannernya yaitu scanner.input sama dengan new scanner buka kurung system.in tutup kurung titik koma. Kemudian system.out.print ini berguna untuk mencetak dan menerbitkan karakter nilai yang kita inputkan pada Java. Baiklah, di program nomor 1 Java ini, for ditujukan untuk melakukan perulangan, di mana jika kita ingin melakukan perulangan tersebut, kita inputkan X sama dengan 1, X kurang dari sama dengan B, petik koma, kurang lebih sama dengan B, petik koma, X tutup kurung, yang artinya X sama dengan 1 dan logikanya X kurang dari sama dengan B, artinya nilai X tersebut tidak lebih besar dari B. Kemudian penjelasannya ialah A sama dengan N, variabel A sama dengan N, jadi ketika di input nilai A, maka akan keluar nilai N. Dan A lebih dari sama dengan 1 ialah variabel A lebih besar atau sama dengan 1. Dan yang terakhir, A min ialah setiap perulangan dikurang 1. Sekian penjelasan Java nomor 1 saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan nomor 1 program Kotlin. Di sini pembahasannya ialah program di nomor 1 Kotlin ini menggunakan konsol tipe scanner dan menggunakan tipe data integer dengan input dari user dengan cara input next in. Selanjutnya dilakukan perulangan for A in N sampai ke perulangan for B in A lebih dari down to lebih dari 1 sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 1 ialah variabelnya benar 1. A lebih dari sama dengan 1 ialah variabel A lebih besar atau sama dengan 1, dan A++ ialah setiap perulangan ditambah 1. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Syafani. Di sini saya akan menjelaskan baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Syafani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Evi Marlina. Di sini saya akan menjelaskan program Java dan Kotlin yang nomor 2. Yang pertama, di sini program Java menggunakan konsol scanner yang di bagian header terdapat perintah import java.util.scanner. Dan juga di sini tertera scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Untuk output menggunakan sistem out print dalam kurung teks yang ingin dikeluarkan. Di nomor 2 ini menggunakan tipe data integer yang dimana perintahnya terdapat integer i sama dengan input dot next in tutup kurung dan buka kurung. Untuk perulangannya menggunakan perulangan for yang dimana bisa dilihat sendiri perintah yang tertera untuk A sama dengan 1 yang artinya variabel A bernilai 1 yang A lebih besar atau sama dengan 1 itu sama atau
nilainya atau sama dengan 1. Kalau yang A min ini artinya setiap perulangan itu dikurangin 1. Yang untuk perintah perulangan selanjutnya, B sama dengan 1 itu variabel B-nya bernilai 1, terus juga B kurang dari sama dengan A, B plus plus artinya setiap perulangan itu ditambah 1. Dan untuk inputannya itu diinput oleh user secara langsung. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan program Kotlin nomor 2. Baiklah, di sini merupakan program dari Kotlin yang nomor 2. Tetap sama menggunakan konsol inputan scanner. Jadi di header tertera import java.atil .mintang yang artinya kali. Untuk integernya ini menggunakan file input yang tertera di perintah ini. File input sama dengan scanner dan dalam kurung system in. Untuk Kotlin, outputnya menggunakan print saja. Beda dengan Java, print buka kurung teks yang ingin dikeluarkan. Ini perintah dari tipe data file i sama dengan input next in. Yang di bawahnya menggunakan perulangan for. Bisa dilihat perintahnya dalam kurung a in i down to 1 sampai ke perulangan b in 1. Bisa dilihat di sini perintahnya, dan juga untuk outputnya tertera print buka kurung b add to string buka kurung tutup kurung plus. Itu saja penjelasan dari saya. Kemudian untuk penjelasan nomor 3 mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oshifa Atika Susilawati. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Oshifa Atika Susilawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Java dan Kotlin pada soal nomor 3. Baiklah, berikut adalah contoh program Java. Di sini kami menggunakan console scanner, di mana pada header kami menggunakan perintah import java.atil.scanner semikolon. Dan pada output kami menggunakan perintah system.out.print buka kurung lalu teks yang ingin ditampilkan. Pada soal nomor 3 ini kami menggunakan tipe data integer seperti pada contoh sintaks nomor 10, yaitu perintahnya int n sama dengan input.next int buka kurung tutup kurung lalu semikolon. Dan untuk inputan pada program ini yaitu dapat diinput langsung oleh user dengan perintah perulangan menggunakan for dengan rumus, yaitu seperti pada nomor 11 menggunakan rumus for buka kurung int a sama dengan 1 semikolon a kurang dari n semikolon dan a plus plus tutup kurung, lalu disertai dengan buka kurung kurawal. Untuk penjelasan mengenai perulangan tadi, yaitu a sama dengan 1 artinya variabel pada a bernilai 1. A kurang dari n artinya variabel a kurang dari sama dengan n. Dan a plus plus artinya setiap perulangan a ditambah 1. Dan untuk akhirnya kami menggunakan perintah system.out.println lalu disertai tutup kurung buka kurung tutup kurung semikolon dan kurung kurawal. Baiklah, berikutnya beralih ke program Kotlin pada nomor 3. Seperti di layar kami masih tetap menggunakan
console scanner dengan tipe data integer dan menggunakan inputan yang berasal dari user. Dengan cara penginputan yaitu menggunakan next int. Selanjutnya dilakukan perulangan menggunakan for, yaitu seperti pada perintah nomor 7, yaitu for a in 1 kurang dari titik-titik kurang dari n buka kurung tutup kurung lalu disertai dengan buka kurung kurawal, dan pada akhirnya akan menggunakan perintah seperti sintaks pada nomor 11 yaitu println. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pada program Java dan Kotlin pada nomor 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Java dan Kotlin dari saudari Eva Marlina. Berikut adalah contoh program Java pada soal nomor 3. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Oshifa Atika Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai program Java dan Kotlin pada soal nomor 3. Seperti yang kita ketahui, berikut adalah contoh program Java. Di sini kami menggunakan console scanner, di mana pada header kami menggunakan perintah import java.util.scanner semicolon. Dan untuk output kami menggunakan perintah system.out.print buka kurung tanda petik lalu teks yang ingin ditampilkan lalu semicolon. Pada soal nomor 3 ini kami menggunakan tipe data integer seperti contoh pada sintaks nomor 9, yaitu int i sama dengan input.nextIn buka kurung tutup kurung lalu semicolon. Dan untuk inputan pada soal nomor 3 ini kami menggunakan perulangan seperti pada sintaks nomor 10, yaitu nomor 11 maaf, yaitu for buka kurung int b sama dengan 1 semikolon b kurang dari a semikolon lalu b plus plus tutup kurung lalu buka kurung kurawal. Selanjutnya penjelasannya yaitu untuk b sama dengan 1 sama dengan artinya variabel pada b tersebut bernilai 1. Lalu untuk b kurang dari a artinya variabel b lebih kecil daripada a atau sama dengan lebih kecil dari sama dengan a. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai program Java pada soal nomor 3. Selanjutnya kita berlanjut ke penjelasan pada program Kotlin pada nomor 3. Di sini kami juga tetap menggunakan konsol input scanner dan menggunakan tipe data integer dengan menggunakan input dari user dengan cara penginputan yaitu menggunakan input next in. Selanjutnya yaitu melakukan perulangan menggunakan for seperti contoh sintaks pada nomor 10 yaitu for buka kurung b in 1 kurang dari titik lalu kurang dari lagi yaitu a dan buka kurung. Lalu yaitu print buka kurung b dot to string buka kurung ditambah tanda petik. Jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung dan tutup kurung kurawal. Berikut sekian mengenai penjelasan mengenai Java dan Kotlin pada nomor 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyudi dari tingkat 1 TPLA
dengan NPM 1062108. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Java dan Kotlin yang diajari oleh dosen pembimbing Bapak Riki. Saya akan menjelaskan nomor 4 dan 5 dari kelompok saya. Dan nomor 4 itu kita bisa lihat ini adalah sintak-sintaknya, di mana kita menggunakan scanner untuk inputan sebuah nilai dari user. Kemudian untuk logikanya kita memakai for. Di sini for berperan sebagai perulangan. Di dalam for kita mendapatkan integer a sama dengan 1 dan a kurang dari n. Dan a lebih. Kemudian perulangan kedua ada integer b dengan nilai 5, kemudian nilai b itu lebih dari a. Jadi jika dia di running maka akan keluar sebuah nilai seperti ini. Bentar, kita input dulu. Berikut adalah nilai yang keluar setelah di running untuk nomor 4 Java. Kemudian ada Kotlin juga. Sama seperti Java, untuk Kotlin perulangan yang kita pakai adalah for, tapi kita tidak memakai integer di sini, kita memakai int. Dan value untuk inputan nilai sama juga menggunakan scanner. Jika di running maka akan keluar hasil yang sama seperti yang ada di Java. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang nomor 5 Java. Di mana nanti dari sintak-sintak ini hasil yang akan dikeluarkan adalah segitiga siku-siku dengan urutan angka, tidak seperti yang ada pada nomor 4 tadi. Dia hanya sampai 5 saja. Perulangan yang dipakai pun tetap sama, yaitu for dengan nilai a sama dengan 1, kemudian a kurang dari sama dengan 5, dan a plus, kemudian perulangan kedua ada for, integer b sama dengan 1, nilai b kurang dari sama dengan a, b plus. Dan nanti nilai n yang kita inputkan awal akan menjadi hasil, dan nilai n-nya akan terus bertambah 1 jika sampai dengan batas yang ditentukan, yaitu 5. Mari kita coba. Kita akan menginputkan angka 1 untuk memulai hasil running, dan hasilnya seperti ini. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor 5 Kotlin. Ya, nomor 5 Kotlin sama seperti nomor 5 Java pada penjelasan sebelumnya. Perulangan yang diambil juga sama, yaitu for dengan a sebagai integer kurang dengan nilai 1 dan kurang dari 5. Kemudian b dengan nilai juga 1 dengan nilai b kurang dari a. Kemudian print yang akan dikeluarkan juga sama, yaitu n, nilai inputan kita, dengan nilai n itu akan bertambah 1 setiap tingkatnya. Kita akan mencoba merunning. Nilainya kita ketik 1 saja. Oke, ini nilainya yang sudah di running. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baiklah, saya Yulistio Fitriansyah dari kelas 1 ITERA PLA dengan NIM 1062129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Java untuk nomor 6. Di mana di sini kita menggunakan scanner untuk inputan usernya. Dan di sini ada sistem outprint yang dimana nanti keluar untuk kita menginput nilai.
Baiklah, di mana di sini kita menggunakan logika for untuk perulangan. Di dalamnya terdapat integer i sama dengan 1, yang dimana i lebih kurang dari sama dengan n. Terus terdapat integer j sama dengan 1, yang dimana j kurang dari sama dengan i. Dan terdapat lagi, ini untuk spasinya ya, yang print language ini. Selanjutnya ada for, yang dimana ada integer i sama dengan 4, i-nya lebih dari sama dengan 1. Terus ada lagi j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i. Untuk outputnya kita dapat menginputkan nilai 5 dan hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut untuk Kotlin. Sebenarnya sama saja, cuman perbedaannya di sintaksnya. Dimana di sini menggunakan scanner juga. Ada perulangan yang dimana ini sama seperti yang Java. Oke. Coba kita run. Kita input 5 dan hasilnya sama. Baiklah, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya dari kelas 1 TRPLA dengan NIP 1062109. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 7 CSS ya. Java. Nah, di sini untuk kita menggunakan inputan scanner dengan integer n ya. I sama dengan 1 dan i ini kurang dari n. Baik, saya akan contohkan di sini. Saya menggunakan kalimat hilang nih tadinya. Saya akan mengeram. Di sini akan muncul segitiga ya. Menggunakan bintang-bintang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 8. Nomor 7 Kotlin. Menjelaskan nomor 7 Kotlin. Woi, ulang lah. Tidak lanjut lo tabos. Nah, di sini saya menggunakan nomor 7 Kotlin. Kita menggunakan inputan scanner dengan integer berubah menjadi val. Val ini sama seperti integer sebelumnya ya. Mari kita run. Udah jadi run ya. Sabar aja. Kurang kali jual.
Nah, di sini saya akan memasukkan nilai. Rebut lagi deh B. Oke, di sini menjadi ya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Nomor 7. Ini nomor 8. Nomor 8. Sama ya kan? Nah, sama seperti nomor sebelumnya, di sini kita menggunakan inputan scanner in i sama dengan 1, i kurang lebih dari n, for. Nah, sekarang kita run ya. Yang membedakannya adalah bentuk segitiganya tadi, dan di sini segitiganya menggunakan angka ya. 1 2 1 2 1 3 4 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor selanjutnya, yaitu Kotlin-nya. Kotlin. Ini ya. Bukan ya. Nah, itu lagi. Sama juga seperti sebelumnya ya, kita menggunakan inputan scanner, integer berubah menjadi full. Saya akan mengeran. Oke, ini 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 4 dan 1 2 3 4 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil dan Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan program nomor 9 dengan bahasa Java dan Kotlin. Yang pertama saya akan menjelaskan program dengan bahasa Java. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project baru dan memilih bahasa Java. Lalu kita menginputkan import java.util.scanner. Import java.util.scanner ini berguna untuk memasukkan atau menginputkan paket scanner nanti. Lalu di sini terdapat paket scannernya, itu scanner input sama dengan new scanner system.in yang berguna agar user atau pengguna bisa menginputkan nilai ke dalam variabel nanti. Lalu di bawah sini terdapat system.out.print nilai sama dengan. Nah, nilai sama dengan ini adalah karakter nilai yang akan keluar nanti ketika di running. Lalu di sini terdapat integer n sama dengan input.nextIn. Nantinya variabel n ini akan diinputkan nilainya oleh user. Lanjut di bawahnya terdapat perulangan pertama for integer i sama dengan n, i lebih dari sama dengan 1, i min. Perulangan pertama ini berguna saat user memasukkan nilainya. Misalnya user memasukkan nilainya 2, jadi ketika nilai 2 lebih dari sama dengan 1, maka perulangan akan terjadi dan mencetak angka ke belakangnya, yaitu 1. 1 lebih dari sama dengan 1, karena sama dengan 1, maka perulangan tetap terjadi dan lanjut ke angka belakangnya, yaitu 0. Nol lebih dari sama dengan 1. Nah, pernyataan ini tidak benar. Jadi perulangan tidak akan terjadi dan program akan terhenti. Lalu di sini terdapat perulangan kedua, yaitu for integer j sama dengan 5, j lebih dari sama dengan 1, j min. Di sini perulangan berguna untuk menjaga spasi agar terjadi jarak di dalam perulangan nantinya. Lalu ada system.out.print yang isinya yaitu spasi, berguna untuk mencetak karakter spasi. Lalu terdapat perulangan ketiga, yaitu for integer k sama dengan 1, k kurang dari sama dengan 1, k plus. Berguna agar memulai angka. Jika k sama dengan 2, maka akan dimulai dari angka 2. Nah, di sini kan k
sama dengan 1, maka nanti ketika di running akan dimulai dari angka 1. Lalu di bawahnya dapat system.out.print K plus spasi. Di sini berguna mencetak spasi di samping angka nanti. Lalu yang terakhir di sini terdapat system.outprint.println yang berguna mencetak seluruh karakter. Nah, program berjalan. Coba kita inputkan nilainya 5. Nah, maka ini hasil dari program dengan bahasa Java. Baik, akan saya lanjutkan dengan penjelasan program bahasa Kotlin dari nomor 9. Yang pertama, mungkin sama, kita buat project baru dan pilih bahasa Kotlin. Langkah selanjutnya kita inputkan import java.atil.scanner yang berguna agar user bisa memasukkan paket scanner. Selanjutnya di sini terdapat file input sama dengan scanner. Ini adalah paket scanner yang berguna agar user bisa memasukkan nilai ke variabel. Lanjut di bawahnya terdapat print nilai. Nah, hampir sama dengan Java. Mulai dari import Java, paket scanner, dan print nilai sama dengan ini. Nilai sama dengan akan keluar ketika kita run nanti. Selanjutnya terdapat file n sama dengan input.nextIn. Variabel n ini nanti nilainya akan diinput oleh user. Di bawahnya dapat perulangan pertama. I in n lebih dari sama dengan down to, lebih dari sama dengan 1. Perulangan ini fungsinya agar misalkan user menginputkan n sama dengan 4. Jika n lebih dari sama dengan 1, maka program akan berjalan dan terjadilah perulangan ke angka belakang setelah 4, yaitu 3, karena down to. Nah, perulangan akan terus terjadi dengan syarat n lebih dari sama dengan 1. Jika n kurang dari sama dengan 1, maka program akan terhenti. Contohnya n sama dengan 0. Lanjut, terdapat perulangan kedua. J in 5 lebih dari sama dengan down to, lebih dari sama dengan I. Maksudnya sini J sama dengan 5. N tadi ada 4 dan berarti N ada 4 dan I adalah N, berarti N adalah 4. Berarti I juga maksudnya I adalah N dan nilai N adalah 4, berarti I adalah 4. Jadi jika I lebih dari sama dengan 4, maka perulangan ini akan mencetak spasi. Dan di sini terdapat print yang isinya adalah spasi yang akan mencetak karakter spasi untuk perulangan yang kedua nanti. Lalu ada perulangan ketiga, yaitu for K in 1 kurang dari sama dengan titik-titik kurang dari sama dengan I. K in 1 ini untuk mencetak angka berhentinya nanti. Jadi apabila setelah angka 1, maka program akan terhenti di angka 1. Lalu di bawahnya terdapat print K untuk mencetak perulangan ketiga atau perulangan K. Yang terakhir terdapat println yang fungsinya untuk mencetak seluruh karakter program. Mungkin bisa kita running. Masih proses build. Nah, program berjalan.
Coba kita inputkan 4 misal. Nah, di sini akan mulai dari 4 dan berakhir di 1. Coba kita running kembali. Kita isikan 5. Nah, ini sesuai di soal yang dikasih oleh dosen. Mungkin itu saja penjelasan nomor 9. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil dan Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan program harus 10 dengan bahasa Java dan Kotlin. Baik, yang pertama akan saya jelaskan dengan bahasa Java. Pertama-tama kita harus membuat project baru dan memilih bahasa Java. Lalu kita inputkan import java.ati.scanner yang dimana gunanya agar user bisa memasukkan paket scanner. Lalu di bawahnya terdapat scanner input sama dengan new scanner system.in. Ini adalah paket scanner yang gunanya agar user bisa memasukkan nilai ke dalam variabel nanti. Kemudian di bawahnya adalah system.out.print nilai sama dengan. Nah, nilai sama dengan ini akan muncul ketika kita running programnya nanti. Kemudian terdapat integer n sama dengan input.nextIn. Variabel n ini nanti nilainya akan diinput oleh user. Kemudian terdapat kondisi if n lebih dari 3. Maksudnya jika baris nilai n itu kurang dari 3, maka program tidak akan berjalan. Kemudian kita masukkan perulangan. Perulangan pertama itu integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Perulangan pertama ini yang akan menentukan kolomnya nanti. Lalu ada perulangan kedua itu integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Perulangan ini akan menentukan kondisi pembentuk pada perulangan selanjutnya. Setelah perulangan kedua, kita masukkan kondisi, yaitu di sini terdapat i sama dengan 0 dan i sama dengan n-1. I sama dengan 0 ini untuk awalannya dan i sama dengan n-1 ini untuk akhirnya. Untuk i sama dengan 0, jadi ketika memasuki program ini awalannya akan membentuk strip. Lanjut di bawahnya terdapat system.out.print yang isinya strip yang fungsinya akan mencetak karakter strip untuk awal dan akhir. Jadi intinya di program ini ketika di running hasilnya di awal dan akhirnya itu pasti akan strip. Kemudian di sini terdapat else sebagai kondisi penentu. Lanjut kita di sini terdapat kondisi lagi yaitu j modulus 2 sama dengan 0 dan i modulus 2 sama dengan 1. Ini untuk baris ganjil. Jika programnya tidak habis dibagi 2 pada baris ganjil, misalkan pada baris ketiga dan kelima, jika program tidak habis dibagi 2, maka bilangan yang ganjil akan berubah menjadi A. Namun, jika program habis dibagi 2, maka bilangan ganjil akan menjadi strip. Ini untuk baris yang ganjil. Kemudian di sampingnya ini, yang saya blok ini adalah j modulus 2 sama dengan 1 dan i modulus 2 sama dengan 0 ini untuk baris genap. Baris genap ini berguna jika angka tidak habis dibagi 2, maka akan menjadi strip. Dan jika angka habis dibagi 2, akan menjadi A. Terus di bawahnya terdapat system.out.print yang isinya A. Dan else, system.out.print
isinya strip. Dan yang paling bawah terdapat system.out.println yang fungsinya untuk mencetak seluruh karakter. Mungkin bisa kita running. Program berjalan, kita inputkan misal 5. Nah, awal dan akhir strip. Kemudian di baris ketiga, baris yang ganjil. Jika tidak habis dibagi 2, maka akan menjadi A. 3, 5. Kemudian yang genap, jika angka tidak habis dibagi 2, maka akan menjadi strip. 6. Kemudian kita lanjut ke program Kotlin. Nah, untuk di program Kotlin ini mungkin untuk awalnya bersama dengan program Java tadi, yaitu kita buat project baru dan kita pilih bahasa Kotlin. Lalu kita inputkan import java.utilscanner yang berfungsi agar user bisa memasukkan paket scanner. Kemudian di sini terdapat file input sama dengan scanner, yaitu ini adalah paket scanner yang fungsinya agar user bisa memasukkan variabel ke dalam nilai ke dalam variabel. Kemudian di bawah ini terdapat print nilai sama dengan. Nah, mungkin ini sama saja dengan yang Java tadi. Nilai sama dengan ini akan muncul ketika di running. Kemudian terdapat file n sama dengan input.nextIn. Variabel in ini nanti nilainya akan diinput oleh user. Lalu terdapat kondisi n lebih dari 3. Jika n kurang dari 3, maka program tidak akan berjalan. Kemudian terdapat perulangan pertama, yaitu for i in 0 kurang dari sama dengan until kurang dari n. Perulangan ini akan mencetak kolom nanti. Kemudian terdapat perulangan kedua, perulangan j in 0 kurang dari sama dengan until kurang dari n. Perulangan ini yang nantinya akan menjadi kondisi pembentuk pada kolom atau baris nanti. Lalu ada kondisi di mana isi kondisi ini adalah i sama dengan 0 dan i sama dengan n-1. I sama dengan 0 ini adalah awalannya. Apabila kita running dan kita input angka, maka i sama dengan 0 ini akan mencetak strip. Dan yang i sama dengan n-1 ini akhirannya sama dengan awalan. Jadi awalan dan akhiran nilainya akan sama, yaitu strip. Kemudian di sini terdapat print yang isinya strip yang akan mencetak karakter strip. Kemudian terdapat else, yaitu kondisi penentu. Kemudian di sini terdapat kondisi lagi if j modulus 2 sama dengan 0 dan i modulus 2 sama dengan 1. Pada bagian ini akan menjadi penentu pada baris genap. Maksudnya jika habis dibagi 2 akan menjadi A, apabila tidak maka akan menjadi strip.
Kemudian di bagian sini terdapat J modulus 2 sama dengan 1 dan I modulus 2 sama dengan 0. Pada bagian ini akan menjadi penentu pada baris ganjil. Maksudnya jika habis dibagi 2, maka akan menjadi strip. Apabila tidak, maka akan menjadi A. Lalu di sini terdapat print yang isinya A, yaitu akan mencetak karakter A. Lalu di sini terdapat print lagi yang isinya strip yang akan mencetak karakter strip. Lalu di sini terdapat yang terakhir terdapat print line yang fungsinya mencetak seluruh karakter program. Program berjalan. Coba kita inputkan 5. Dan inilah hasil dari program nomor 10 Kotlin. Sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan dan program, saya minta maaf. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.